Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid kita, Masjidul Iman, dalam rangka menguatkan lagi iman kita agar kemudian hidup kita menjadi lebih terang jalannya, lebih damai perjalanannya, dan salah satu wasilahnya adalah dengan menambah takwa, yaitu dengan cara menegakkan sholat yang kemudian diiringi dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya bawakan masih melanjutkan sebelumnya, yaitu tentang zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan pentingnya membayar zakat dan ancaman-ancaman buat mereka yang tidak mau membayar zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai bersumpah dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1400, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakat. Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa yang memisahkan antara salat dan zakat. Jadi beliau tidak menganggap adanya perbedaan tentang hukum salat dan zakat. Dua-duanya wajib. Kemudian fa inna zakata haqqul bal, karena zakat itu adalah hak atas harta Allah. Demi Allah, lau mana'uni anaqon, seandainya mereka menahan satu anak kambing betina, kan yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang zaman dulu diberikan kepada Nabi SAW sebagai bentuk zakat atas ternak kambing. Kalau nanti ada rinciannya, lakotal tumuhum, maka aku akan memerangi mereka. Lakotal tuhum alaman iha, karena menahan zakat itu. Artinya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selain memerangi orang kafir, dia juga memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena ini diperangi, maka ini bukan perkara yang biasa atau yang remeh. Diperangi itu berarti perkara yang besar. Dan para ulama menjelaskan sebuah dosa atau sebuah kesalahan kalau sudah ada ancaman diperangi, maka itu jelas dosa besar. Dan panjenengan juga sama sudah tahu kalau yang namanya zakat itu adalah rukun Islam. Makanya Islam seseorang tidak akan menjadi sempurna kalau kemudian dia tidak membayar zakat. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat, maka diambil hukum oleh para ulama bolehnya penguasa untuk mengambil atau memungut zakat. Makanya beberapa waktu yang lalu ada keramaian zakat di Diponegoro terus piye. Maka sebenarnya orang kalau paham tentang fikihnya, maka nggak akan keluar atau nggak akan sampai pada kata-kata itu, karena memang penguasa itu punya hak untuk memungut zakat. Dan zakat yang sudah dipungut penguasa, bahkan penguasa bisa menegakkan tahdir atau hukuman kalau kemudian si rakyat yang dipungut zakat ini nggak mau membayar. Nabi SAW bersabda, wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra mali. Siapa yang tidak bayar zakat, maka kami akan mengambilnya. Kami di sini kembali kepada Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Makanya ketika Nabi saja mengambil, Abu Bakar pun juga mengambil, dan khalifah setelahnya juga mengambil. Nah, proses mengambil pada khalifah dan Rasulullah SAW ini yang kemudian diambil hukum oleh para ulama, bahwasanya pemerintah punya hak untuk mengambil zakat, dan termasuk salah satu bentuk pemasukan negara yang bisa digunakan untuk mengelola negara adalah zakat. Azmatan min azamati Rabbina azza wa jalla,
Yang demikian ini adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita, yaitu zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahkan dengan bahasa ambillah, jipuan. Ketika sudah bahasa perintah itu menunjukkan sesuatu yang harus dan pasti akan diminta oleh orang yang punya kuasa. Allah mengatakan pada Quran surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka zakat. Zakat tutahhiruhum, yang digunakan untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Sehingga zakat ini hakikatnya adalah harta yang kotor. Kotor dalam artian dalam rangka membersihkan harta kita yang banyak dari 100%, 2,5% kalau duit atau emas. Tapi kalau kemudian pertanian dari 100%, 10% atau 5% kan betul. Wasolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahasanya sudah khud, ambil. Ambil itu sudah berarti kata perintah, jipuan. Ketika jipuan berarti ada yang jipu, ada yang kejipu, ada yang mengambil, ada yang harus memberikan. Maka yang mengambil inilah penguasa, yang memberikan inilah orang yang punya kewajiban bayar zakat. Sayangnya di kita gak diwajibkan sama pemerintah. Jadi akhirnya panggilan jiwa, panggilan hati. Ketika panggilan jiwa, panggilan hati, inna nafsal amaratu bisu, jiwa itu cenderung ngomongnya yang jelek. Nek ditekoki pilih dijikuk duitnya bayar zakat apa ora, nek tekok ning ati ning jiwa jawabane ora, eman-eman kan. Dari 1 ton diambil sekintal kan eman-eman gitu. Tapi sebenarnya kalau hati kita beriman, hati kita ngerti bahwasanya itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai alat pembersih dan pensuci, maka kita tentu enggak mau makan barang yang gak suci, gak bersih. Makanya tadi saya ada acara sama Inspektorat Kota Surakarta itu dari pengawas agar gak ada korupsi. Itu kepala inspektoratnya ngomong, bondo kuwi nek digomule tur ra bener, iku nek dipangan nek dadi getih yo dadi darah yo darah tinggi, nek dadi daging yo daging tubuh, nek dadi kencing yo kencing manis. Maka ketika kita ngerti itu, bahwasanya Allah sudah membahasakan zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan, kita itu mesti nggak mau makannya. Sama halnya ketika panjenengan misal pernah mendengar ayat tentang ghibah. Allah mengatakan tentang ghibah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaramu, dan tentu kamu akan gilo, akan jijik. Jadi Allah menilai atau menganggap atau menyamakan atau menganalogikan orang yang ngerasani, menghibai saudaranya itu kayak orang yang makan daging saudaranya. Jadi nggak cuma diomongin tapi digerigiti gitu loh. Nah, nek tenan disuruh seperti itu tentu akan gilo. Tapi karena itu cuma pengibaratan, kita nggak ngelihat barangnya itu, orang yang dimakan itu, maka ya kita asik aja ngerasani orang lain habis-habisan itu. Ya, sampai diistilahkan nek rewangan itu lombok irung lembut, tanggane wis lembut gitu kan. Nah, maka hal seperti ini harus kita introspeksi, apalagi nanti Ramadan. Hilang puasa kita kalau kemudian hari-hari kita ngerasani orang gitu. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Niku bentuknya duit nggih. Tapi kalau memang di situ ada hakul lisaili wal mahrum, haknya orang yang minta dan orang yang butuh nih enggak mau minta karena malu, sungkan dan seterusnya, maka ya harus kita berikan, jangan kita tahan. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya zakat itu
diambil dari warga di sini dan diberikan kepada warga di sini. Ketika warga di sini sudah berkecukupan, alias sudah tidak ada yang butuh, nah misal sudah sugih semua, kayak orang-orang di Pondok Indah itu kan, Pondok Indah Jakarta, kalau mengeluarkan zakat itu mungkin tidak kayak tanggane, karena tanggane ini kadang lebih sugih timbang sing sebelah gitu kan, karena rumahnya gede-gede gitu. Nah maka ketika itu yang terjadi, maka dia harus mengeluarkan zakat itu ke tempat lain, di misal di kelurahan sebelahnya atau di kecamatan sebelahnya, atau mungkin di luar kota, bahkan bisa jadi ke luar negeri kalau saat negeri itu sudah cukup. Makanya Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman. Beliau bersabda, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah." Kamu nanti ke sana, dakwah pertamamu minta mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, bertauhid. Jangan buat lagi kesyirikan, jangan buat lagi kemusyrikan, akidahnya luruskan. Wa anni Rasulullah, dan ajak mereka untuk mengimani kalau aku itu Rasulullah. Kemudian fa'inhum atau kalidzalik, kalau mereka sudah mau dakwah itu manut, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka sampaikan kepada mereka kalau Allah perintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nek ditambahi ge sunahe, nek dikurangi ampun, tak boleh. Fa in atauka lidalik, matur nuwun. Kalau mereka menaati kamu untuk itu, fa'alimhum annallaha haftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Sampaikan kepada mereka bahwasanya orang sholat itu setelahnya disuruh bayar zakat. Dan zakat diambil dari tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi kalau konteksnya kamu di Yaman, ya diambil dari orang Yaman dan dikembalikan ke masyarakat Yaman, dengan catatan masyarakat Yaman memang membutuhkan. Tapi kalau nggak membutuhkan karena mungkin sudah kecukupan, bisa dibawa keluar Yaman. Makanya miris ketika ada kelompok masyarakat yang bikin ormas gitu kan. Jelas-jelas tanggone ra duwe. Niku tekok kalih Pak Imam ini, Pak Imam atau Pak Ustadz gitu kan. Niki saya ada zakat, ada sedekah, ada korban. Apa harus dikirim ke pusat? Bahasanya udah gitu. Kata petinggi agamanya itu, agamanya tinggi nih, tinggi kocone burung nih. Nah, maka dia menjawab, ya harus bawa ke pusat. Nah, yang bertanya pun nanya lagi, tetangga saya butuh. Gitu. Kata dia, neng pusat pas saya data nih. Pertanyaan nih, data tangganya nek ora, gitu. Kan nggak ada. Makanya sebenarnya itu takfiri, ya, itu orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Loh kenapa? Karena ini saudara, walaupun misal ngapunten jenengan NU, tonggone jenengan Muhammadiyah, sing Muhammadiyah ra duwe, keke tanggane padha wong Islam. Atau sebaliknya jenengan Muhammadiyah, tetanggane NU kok ra duwe, keke. Itu orang Islam, saudara kita. Makanya saya buka pesantren itu kemarin saya kirim brosur ke teman gitu kan. Terus dia bilang, "Tak, iki nek sing gelem tapi wong NU, ora apa-apa wong NU ya wong Islam." Lho tak pikir kudu wong aliran tertentu. Ora nek tulisane kudu piye. Sing penting wong Islam belum sekolah gitu. Makanya hal-hal seperti ini jangan sampai salah paham jenengan. Jenengan yang MTA ya jangan kemudian wis kudu dikirim ning ngene kantor pusat. Boten. Nek tanggo jenengan butuh, bahkan tanggo jenengan itu ibu jenengan, kakak jenengan, adik jenengan, haknya lebih banyak lagi. Wis hak sebagai wong kan duwe, hak sebagai tetangga, hak sebagai sedulur, hak sebagai wong Islam lho ping 4 gitu kan. Makanya jangan sampai jenengan itu berpikir kayak katak dalam tempurung, seolah-olah dunia itu hanya di dalam baskom. Boten. Tanggo jenengan itu nggih menungso yang harus jenengan bantu, nggih. Bahkan kita sama orang non muslim pun kalau mereka butuh kaliran kelaparan kita suruh bantu. Allah mengatakan wala yajrimannakum sana'an qaumin ala ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian pada satu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak baik, tidak adil. Berbuatlah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun.
pada setiap makhluk yang punya hati basah alias urip nyowone enek, maka kalau kita berbuat baik kita dapat pahala. Makanya panjenengan pernah, dan saya yakin pernah mendengar ada seorang PSK pelacur yang dia masuk surga karena nulungi seekor anjing. Lah nek anjing aja ditulungi sama rai nyemplung swarga, mosok tanggane wong beda ormas ra ditulungi. Nah, ini pertanyaan, nggih. Jadi jangan sampai jenengan berpikir terlalu sempit, nggih. Jadi ngaji itu harus membuat kita itu tambah luas pandangan kita, tambah luas cakrawala kita, tambah luas bagaimana sikap kita kepada sesama kaum muslimin. Gak boleh dengan kemudian mengkotak-kotak kaum muslimin sampai wah tak emang sing ngono mergo ngajine bareng sing ngono ora. Mboten. Kok sing LDI ini kok nek emang kejet-kejet kalian dengan kudu nulungi saestu. Jadi jangan sampai dengan punya pikiran yang sama dengan mereka. Itu enggak bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga zakat orang hulu, kalau terkumpul di masjid ini misal, maka yang harus dicukupi adalah orang hulu. Nah, orang hulu sudah cukup, bisa digeser ke Muniran, bisa digeser ke Celep, bisa digeser ke seberang Etan sana, gitu kan. Maka utamakan, gitu ya. Termasuk ketika kita ngomongkan skala masjid, gitu kan. Tentu zakat ini yang terkumpul di masjid ini ya lebih utama. Yang pertama kepada yang berjamaah ke sini dulu. Baru kemudian yang masjid sana-sana, karena setiap masjid itu pasti punya apa istilahnya dumdumannya, punya polanya sendiri-sendiri. Jangan sampai nanti jamaah rajin ke sini tapi malah sing ditulungi wong sana-sana. Jadi diutamakan yang paling dekat dulu. Paling dekat baru kemudian keluarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkait dengan zakat ini dalam hal turadu ala fuqaraihim, diberikan kepada orang fakirnya, itu yang selama ini dipraktekkan ulama alam, saya meyakini itu kurang tepat. Jadi misal terkumpul zakat fitrah yang judulnya 1 ton gitu kan. Terus diplastiki cilik-cilik, biasanya berapa kilo? 5 kilo. Terus hidupkan lagi rata. Buatan di sini bahasanya jelas, tuh khotumin agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diberikan kepada orang fakirnya. Jadi kalau panjenengan ngapunten enggak termasuk fakir, omahe gede magrong-magrong gitu kan. Mosok yo nampa zakat fitrah. Ampun. Ini haknya fakir dan miskin. Nah, yang benar gimana? Yang saya tahu, wallahu alam. Jadi kalau zakat fitrah misal niki teng bulu niki zakate ngumpul 1 ton. Wong fakire dikelompok kaya nek 20, 1 ton niku durung 20 pun pinten niku berarti ketemu. Setengah kental, enggak apa-apa. Wah, aku sing tanggane sing mampu meri. Mun ngerti ngono aku tak dadi fakir. Ya monggo nek emang jenengan pengen dadi fakir. Itu hak mengge. Nggih. Jadi kalau bisa itu enggak usah meri kalau emang urusan zakat. Sekali lagi, zakat tadi harta yang kurang bersih atau tidak bersih. Artinya itu dalam rangka untuk membersihkan itu kotor. Jadi harusnya kita tuh bersyukur nek kemudian kita tidak dapat zakat. Itu bukan malah ngarep-arep gitu kan. Mosok karo panggoneran duwe meri. Sama kayak niku lho, jenengan punya Askes atau BPJS niku. Apa ya nek tanggane preksa atau BPJS sebenarnya meri, sesuk aku tak yo milu preksa. Ya penak waras gitu kan. Timbang loro gitu kan. Napa sekeco nang rumah sakit niku. Kok disuguhi daging ora enak rasane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pengertian dan hukum zakat. Jadi biasanya ini di paling depan, ini saya taruh di tengah. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Bisa juga bermakna penuh berkah dan banyak kebaikan. Sehingga maknanya orang yang bayar zakat, hakul yakin, saya meyakini secara pribadi dan tentu saya mendengarkan banyak kajian juga sama, itu disebutkan bahwasanya orang yang bayar zakat itu pasti hartanya itu tambah banyak dari sisi jumlah. Kalaupun itu tidak, maka dari sisi kualitas, keberkahannya itu bertambah. Jadi hartanya senajan sithik ning nyukupi. Kadang yang dicukeh ning napa marai molo, dikeke bojone tuku sing ora-ora, dikeke anake malah dienggo gemblung gitu kan. Dikeke wis macam-macam. Makanya ketika kita melihat harta kita,
maka jangan cuma melihat jumlahnya, tapi lihatlah bagaimana efeknya kepada keluarga. Kalau efeknya nggak baik gitu kan, bojoku kok kandhanane angel, takon kudungan wegah, sosok ya takon adus ya wegah gitu kan. Nah, maka ini jenengan harus cek nafkahnya ini bagaimana gitu loh. Sumbernya dari mana, kemudian sudahkah dizakati apa belum gitu kan. Maka ketika ketemu ada hal-hal yang kurang tepat, maka ini segera diperbaiki, karena memang yang namanya nafkah atau harta itu akan berefek pada keluarga. Kemudian secara istilah, zakat adalah pengambilan harta tertentu dengan syarat tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu. Makanya tadi saya kritisi sebagian praktek di masjid itu yang kemudian zakat hidung meneh. Jadi orang bagikan zakat kan tergantung keluarga nih, kalau banyak terus akhirnya banyak gitu toh memberikan zakatnya. Kalau zakat fitrah ya konteksnya, misal saya keluarganya 8, wong siji misal 3 kilo ping 8 24 kilo, terus diubengi meneh dikei sak kresek tadi 5 kilo. Nah, seolah-olah subsidi silang sing 18 kilo didemi wong liya. Maka kalau memang jenengan melihat rumah saya 3 lantai, apa ya patut jenengan kasih zakat fitrah. Jenengan yang lihat misal di rumah saya atau rumah tetangga jenengan terparkir mobil cacahe 7, apa ya patut dikai zakat fitrah. Karena yang namanya zakat fitrah itu hanya fakir miskin, ngoten. Jadi jangan dibagi rata lagi gitu. Terus ana meneh sing didum per kakak gitu kan. Ini juga kurang tepat gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu wajib ditunaikan dan merupakan suatu yang fardu yang nantinya mendapat pahala dan yang enggan akan mendapatkan dosa. Bahkan dosanya dosa besar. Dan dalilnya ini disepakati oleh para ulama, ijma ulama zakat itu wajib. Gak ada ulama yang mengatakan zakat itu gak wajib. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, Al-Baqarah 43. Perintah zakat ini berulang di dalam Quran dengan bunyi yang sama, disambungkan antara sholat dan zakat, kira-kira sebanyak 32 kali. Nek dikandani ping 32 niku berarti barang penting napa barang boten penting? Penting. Makanya jenengan nek merasa sholat itu penting, nasihati putrane kon sholat, ampun males, ampun kesel, baleni terus. Sampai nanti misal bocah metu kata-kata kok di bulan baleni itu Pak, ayo wong koyo bulan bali yo males gitu kan. Tetep tak baleni mergone aku ki pengen kowe dadi cah saleh ngoten. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas ngajak-ajak niku, termasuk nglakokke sholat niku. Maka dalam konteks sholat dan kemudian zakat, Allah mengulangi aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah, atau yang semisal bunyinya itu sebanyak 32 kali. Berarti ini barang penting, bukan barang sepele. Kalau misal jenengan bola-bali dheleke kalih garwane, wah aku ditukokke iki Thomas, aku ditukokke iki Thomas. Niku nek jenengan dereng tukokke ngomong terus niku ngomongke. Tapi nek ditukokke bar dikei ya sesuk nembung liyane genti gitu kan. Nah, itulah manusia pun jenengan turuti. Bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengulang sampai 32 kali yang menunjukkan itu penting, kenapa ora dituruti kan gitu. Terus kita menyatakan diri di mana-mana saya seorang yang beriman. Lah iman yang seperti apa yang kita praktekkan ketika Allah meminta kita, memerintahkan kita 32 kali ning kita mboten nurut gitu. Ini dipertanyakan iman kita ketika kita tidak mau bayar zakat. Sampai pertanyaan itu menjadi tegas di mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan cara apa? Diperangi loh. Nah, diperangi ini sudah luar biasa loh pelanggarannya dari sisi administrasi negara. Yang diperangi dalam bernegara niku kan kalau konteksnya negara Islam niku kalau nggak memberontak niku kemudian orang yang bikin makar dalam negara atau orang yang bikin kerusuhan atau orang-orang yang kemudian kafir yang kemudian mau menyerang gitu. Nah, kok ini enek wong Islam gak belum bayar zakat yo diperangi ternyata dilebokke di situ. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini benar-benar ayat yang harus kita renungkan. Senajan bunyinya cuma pendek, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah 32 kali diulang-ulang menunjukkan ini bukan perkara biasa. Makanya kalau bisa itu
kalau bisa, sebagaimana jenengan nggak bisa tidur nyenyak kalau orang bayar utang gitu. Kecuali sing wis wangel kandhanane gitu. Ada mending tinggi utang nek turu ya semua orang banter gitu. Nah, maka harusnya kita harus paham nek zakat ini nggak kita bayar, kita itu berhutang kepada Allah, maka biasakan atau usahakan ketika kita belum menyelesaikan ini, kita juga kepikiran harus segera menyelesaikan ini. Karena nanti ketika kita wafat, harta kita nggak cuma jadi warisan, itu harus digunakan untuk bayar utang. Dan utang itu nggak cuma kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus dalam bentuk zakat yang kita tunda. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW menyebutnya sebagai rukun Islam dengan kalimat bunyal Islamu ala khamsin. Sing jenenge Islam kuwi dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Itu iman kita. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Orang Islam ngaku Islam harus sholat. Makanya nanti dalam bab meninggalkan sholat, apakah masih muslim orang yang nggak sholat ning ngaku Islam? Nanti ada penjelasannya panjang. Nah, wa itaiz zakat, dan bayar zakat. Sehingga nanti dalam bab bayar zakat, orang yang nggak mau bayar zakat dulu, pemerintahan Islam dulu diperangi. Jadi nggak mau, tidak cuma dikasih surat panggilan atau surat peringatan, terus dikepung karo pasukan, ora gelem bayar, sesuk tak kirimi tentara. Ini menunjukkan ini bukan perkara main-main gitu. Kemudian wal haji, kemudian wasaumi Ramadan. Dalam hadis ini saum Ramadan ditaruh belakang, nanti riwayat lain yang belakang itu wal haju wal haji man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang punya kemampuan ke sana. Itu enggak ada masalah, artinya enggak usah dipertentangkan. Beda riwayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat wajib zakat yang pertama orang Islam. Makanya tadi di depan saya bilang nek ngaku Islam yo bayar zakat. Semanten ugi nek ngaku Islam yo kudune salat ngoten. Maka dipertanyakan keislamannya kalau orang ngaku Islam ning ora gelem bayar zakat. Nah, enak lo dadi wong kafir mboten. Dalam negara Islam, orang kafir punya kewajiban namanya membayar jizyah. Jizyah itu mirip pajak nih, bukan pajak. Jadi diminta untuk dibayar, dan dengan dibayar itu dia dijamin keselamatannya. Kalau nggak salah itu persenannya itu 10%. Makanya nek singitan mriko kok diwajibi kali imame 10% gitu. Niku sakjane ya ini bahasa kula orang dianggap Islam jane, malah dianggap wong kafir gitu. Maka yang harus kita pahami, wong Islam itu kewajibannya 2,5%, bukan 10%. Kok kemudian diwajibkan 10%? Ini kan pertanyaan jane iki aku buat Islam wong kafir. Kemudian yang kedua, telah mencapai nisab. Dan nisabnya berbeda-beda. Ada hewan ternak, unta, sapi, kambing, nisabnya sendiri-sendiri, nanti insya Allah saya sebutkan. Kemudian ada pertanian, itu 10% kalau dari hujan, kalau ngompo 5%, kalau udan plus ngompo itu 7,5%, tengah-tengah. Kemudian ada emas, perak. Emas itu 85 gram, perak itu 595 gram. Nah, mana dari 85 gram dan 595 gram niki perak, niki emas, kalau dikonversi jadi duit mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil perak, maka nisab uang pakai perak. Nah, yang paling kecil emas, maka nisab uang pakai emas. Dalam konteks hari ini di negeri kita ini, kalau dikonversi ke uang duit, rego 85 gram emas itu lebih mahal daripada 595 gram perak. Makanya nisabnya pakai 595 gram perak. Nah, ini perak sak gram itu 20.000 niku ten. Nah, 20.000 ping 600. Temune piro Mas Sigil? 15 juta, ya. Bener. 15 juta. Jadi nek jenengan pun dedet 15 juta ten rekening setahun boten kelong, minimal maka keluar 2,5%.
Aku duitnya orang 15 juta mas, 15M bertambah gitu kan. Itu. Oh berarti nek duitku 15 juta sesuk tak titil 100 wae no ben kelong ora kena nisab. Nek niku nitile dalam rangka akal-akalan Gusti Allah ngertos atos. Gusti Allah paling boten remen enten piantun napa akal-akalan kali Gusti Allah. Tapi nek niku dalam rangka memang butuh tak dikok mau bayar SPP anakku, betul apa nek. Nggih, tapi nek napa istilahnya dalam rangka akal-akalan ning dompet enten duit liya detail niku. Niku berarti kan dalam rangka untuk lari dari kewajiban zakat, maka Allah tahu. Hati-hati. Kemudian ada barang dagangan, insya Allah nanti saya jelaskan, barang tambang dan ada harta karun. Bedanya tambang kali harta karun, nek tambang niku hasil duduk nanti tekan jero perut bumi terus metu minyak segala macam, metu emas segala macam. Nah nek harta karun niku duduk lemah ning boten patek jero atau apa terus nemu. Nek tambang niku biasanya bentuknya apa istilahnya? Masih biji-biji pasir, nopo watu, perengkap-perongkalan. Tapi nek harta karun itu bentuknya pun nek cetakane mungkin koin emas, mungkin gelang kalung, mungkin nopo gitu kan. Atau nopo mahkota, paling mahkota rojo budi gitu kan. Nah kemudian syarat yang ketiga telah mencapai haul 1 tahun, jadi tersimpan dengan pegang 1 tahun. Termasuk ibu-ibu niki, duit cincin, gelang, kalung, gitu kan, terus nopo meneh, gelang teng sikil, terus sebuah pokoknya sing ning jero awak niku to. Nah niku harusnya setahun sekali jenengan nglumpuke, jenengan timbang. Sing emas dimorke emas, sing perak dimorke perak. Nek emasnya kok 85 gram langkung, nah niku keluar zakatnya 2,5%. Tapi nek yang perak itu kan kok kemudian belum nyampe nisabnya nggih, gak usah dikeluarkan zakatnya. Dan itu mesti dengan pegang itu mesti lebih dari 1 tahun, karena mungkin ada yang belinya zaman masih gadis dulu, zaman masih manten anyar gitu kan, zaman pokoknya udah lama lah. Itu harusnya tiap tahun Bu jenengan timbang, tiap tahun jenengan timbang, tahun hijriah ya. Jadi nek jenengan ngepasi Ramadan ya tiap Ramadan, atau nek jenengan ngepasi Suro Muharram ya pas Suro. Ditokne tiap tahun agar bersih, agar barokai hidup panjenengan. Kemudian Syekh Muhammad Az-Zuhaili berkata, disyariatkannya harta telah mencapai nisab dan bertahan selama haul hijriyah karena harta yang ada tetap dipakai untuk kebutuhan. Kalau haul diperhatikan itulah yang menunjukkan seorang itu kaya, dan syarat ini juga terkait dengan hak orang miskin. Artinya ngeten. Nek kenapa kok dadak nunggu setahun? Nah, nek setahun ini tesih enten jenengan, berarti jenengan ini orang kaya, orang mampu. Nek jenengan ra duwe wis kanggo. Makanya nanti dalam bab zakat profesi niku mboten enten. Zakat profesi urung nopo gajine wis dipotong niku mboten enten. Sing enten pripun? Gajian riyen terus dingge, enten turahan dicelengi. Nah, celengane niku nek pun nglumpuk setahun mboten ketitil lah. Niku dicocokke kalih nisabe. Nek masuk nisab keluar zakat, nek enggak masuk enggak keluar zakat. Ngoten. Kenapa? Karena orang yang anaknya 5 sama orang yang anaknya 2 atau 1 tentu kebutuhannya beda. Makanya zakat itu diterapkan ada nisabnya, ada haulnya dalam rangka untuk diambil tuh khodu min agniyaihim, dari orang kayanya, bukan sembarang orang. Jadi misal ada orang anaknya 5 gajinya 3 yuta, kali ada orang anaknya 1 gaji 2 yuta. Nek didelok gajine ketoke sugih sing anake 5, tapi nek didelok dari realita kehidupane sing anake 5 ya tak mesti kekurangan karena kebutuhannya lebih banyak. Makanya zakat tidak serta-merta dipotong dari gaji, tapi lebih kepada dari yang sudah tersisa dari proses bulanan ini. Tinggi tuku beras, tinggi bayar niki nah nek turah dicelengi, celengane niku nek numpuk setahun niku yang keluar zakat. Nah nek celengane duit biasane napa kanggo, akhirnya terus celengane penganggon. Nyobu bapake sanjang nang gawone nyobu tak tukoke cincin cilik-cilikan rapopo 2 gram mergo turahan. Nah cincin dituku
tumpuk ternyata 150 gram gitu kan. Nah keluarlah 2,5%. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, harta zakat itu ada dua macam. Yang pertama harta yang tumbuh dengan sendirinya yaitu pertanian. Kemudian ada harta yang disiapkan untuk berkembang. Berkembang itu maksudnya jadi itu nilainya berkembang. Emas, perak, barang dagangan. Barang dagangan itu maksudnya jenengan tinggal taruh, nanti ada orang beli, dan ada untung toh, untung pula ke meneh, hubungi meneh. Makanya orang yang konsisten berdagang itu dagangannya makin hari makin nambah gitu. Nah kemudian ternak juga demikian. Ternak hukumnya wedhus loro, sosok siran bunjut wedhusnya siji wedok gitu kan. Terus dingon bareng tanggane mulai meteng kalau bisa pirang-pirang ngene iku toh. Nah maka berkembang. Maka untuk zakatnya kita telah mencapai, maka untuk zakatnya ketika telah mencapai nisab harus perhatikan haul. Jadi nanti insya Allah ada nisabnya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab yang belum cantum di kitab. Harta zakat itu ada 6. Nah, tadi sudah saya singgung di depan. Yang pertama an-na'am, yaitu binatang ternak. Al-amwalul lati talzamu fiha az-zakah sittatu anwa'. Harta yang wajib dizakati ada 6 macam. Yang pertama an-na'am, binatang ternak. Yang kedua an-naqdani. An-naqdani itu 2 mata uang, yaitu emas dan perak. Zaman dulu mata uangnya itu. Nah, termasuk di situ otomatis duit-duit kita nih rupiah, dolar, rial gitu. Kemudian wal muasyarat. Muasyarat ini yang kita tanam. Apakah di sini disebutkan muasyarat, termasuk di situ adalah buah-buahan yang kemarin ditanyakan. Kemudian sama makanan pokok. Makanan pokok niku nggih kembali ke kampung masing-masing. Nek makanan pokok jagung nggih niku, nek telo nggih niku, nek gandum nggih niku gitu kan. Kemudian yang keempat amwalu at-tijarah. Harta perniagaan wajibuha rub'un asyar qimah urudit at-tijarah. Maka yang menjadi kadar wajibnya zakat perniagaan adalah 1/40 dari jumlah harta perniagaan. Nanti saya detailkan. 1/40 itu 2,5%. 1/40. Kemudian yang kelima ar-rikas. Rikas itu harta karun. Duduk-duduk nemu gelang kalung kan, maka itu harta karun. Kemudian yang keenam al-ma'dinu, yaitu barang tambang. Nah, nisabnya kalau emas tadi saya sebutkan 85 gram emas murni. Nah, kenapa 85 gram? Karena berasal dari 20 dinar. Jadi sebenarnya nisabnya 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, 4,25 gram itu nek dipikir 20 ketemune 85. Nah, nek jenengan gadah emas seberat niku, maka zakatnya 2,5%. Bisa jenengan titil dari penganggon jenengan niku. Oh, ini kebetulan tak total 100 gram. Gandeng zakatnya 0,5%, terus ternyata yang tercincin jenengan 3 gram siki wae. Nah, berarti kan satu cincin toh kalau 3 gram. Terus jenengan delok ning kampung mriki, oh sing susah kae Bu Yanti kae utang kono utang rene jenengan. Terus parani niku sing diutang, tak lunasi kabeh utang-utang Yanti. Ngapunten nek enten jenenge Yanti. Nah niku saged. Dadi gak harus didumroto. Akhirnya enten wong niku piyai niku napa? Zakate 3 yuta. Wong ora duwene nek 30 diceluk didumi 100. Zakat itu fungsinya adalah menjadikan orang yang mustahik dan tidak jadi mustahik lagi. Orang yang berutang biar gak terlilit utang lagi. Lah nek didumi 100. Napa terus bariku terus dadi sugih kan mboten to. Napa bariku terus yang bayar utang kan mboten. Makanya zakat itu bisa diberikan ke satu orang, enggak harus dirotong ngoten niku. Kadang saking duite akeh, sing antri akeh, akhirnya gontok-gontokan idak-idakan nggih kurang tepat ini. Jadi bisa dipilih 1 orang, 2 orang, 3 orang yang kira-kira urgent. Dan dimulai dari saudara terdekat jenengan yang bukan tanggungan jenengan. Enten tahu saudara yang bukan tanggungan, sinten niku sepupu bukan tanggungan, Pak D bukan tanggungan. Tapi kalau niku orang tua, anak, istri, ya itu tanggungan kita. Nah, itu kita yang
gak boleh kita berikan zakat ke mereka. Zakatku tak kayak yatim piatu kok. Sinten bojomu kan wis yatim piatu. Nah, kebetulan salah. Kenapa? Karena istri kita tanggung jawab kita, orang tua kita tanggung jawab kita. Anak itu juga tanggung jawab kita. Kemudian perak. Perak itu 595 gram karena berawal dari 200 dirham. Nah, perak 200 dirham itu setara dengan 595 gram. Zakatnya 2,5%. Jadi dengan para piyai jaler tidak boleh pakai emas. Nah, alhamdulillah duwe cincin perak sak pirang-pirang, lumpuhkan lah. Diadai kresek putih, timbang, plek. Wah, kok sekilo? Nah, berarti metu zakatnya 2,5%. Karena nisabnya 600 gram. 600 gram itu 6 on. 595 gram. Kalau bulatnya dari 600 atau tahunnya dan enak. Nah, kemudian yang ketiga, mata uang. Nah, mata uang itu dipilih. Dekat kemana? Dekat ke perak apa dekat ke emas? Nek emas kalau perak lu larang emas dari ini, maka pakai yang nisabnya rendah, yaitu perak, jangan pakai yang emas. Kemudian yang keempat, nah, ini sapi, hewan ternak ya. Ada sapi, unta, kambing. Nah, ternyata yang dikeluarkan zakatnya di namung niki. Bejo sing jenengan ngingu pite sewu rametu zakat. Oke, nah nisabe untuk unta niku 5, sapi 30, wedhus niku 40. Ning mengke kelipatane enten, nanti saya rincikan. Tapi secara umum begitu 5 itu sudah keluar zakatnya. Begitu 30 sapi sudah keluar zakatnya. Begitu 40 ekor kambing sudah keluar zakatnya. Nanti saya rinci. Kemudian pertanian, nah, tadi saya sudah singgung, pertanian itu nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 720 kilo atau 7 kuintal 20 kilo. 7,2 kuintal. Nah, niku nek panen jenengan semonten 10% metu nek mergo nganggo banyu udan, atau 5% keluar kalau pakai banyu kompan 100%, atau kalau dicampur maka 7,5%. Dikekkan sinten tanggane butuh. Oh, tak delok kae si fulan kae dina-dina atau ben minggu nempur. Sing lanang ra kerja, apa niku diselepke, misal jenengan panen sekian caton ngono, 100 kilo toke selepke ya toh. Maka kekke langsung nyoh kowe kabeh ben ra nempur selama setengah tahun misalnya. Jadi enggak harus kemudian dikei sekilo niku diliwat sesuk nempur meneh. Nah, kemudian yang keenam barang dagangan. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian harta karun, dengan duduk-duduk ngarep omah nemu napa koin-koin emas atau perak niku langsung medal 20%, Mas. Jadi ini yang paling banyak dalam zakat ini. Harta karun. Pun niku riyen insyaallah di pekan yang akan datang kita detailkan satu-satu tentang zakat-zakat itu. Ya, harapannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan dalam skala nasional, skala negara, mungkin keduren paling boten dengan kita belajar niki, ngaji niki. Bahkan saya memulai ngaji niki dan saya kompliti karena saya dapat masukan kalau masjid niki sudah puluhan tahun nggak ada atau belum ada yang menjelaskan tentang niki. Maka harapan saya dengan zakat itu hidup di sini. Saya pengen melihat tenggulu niku tahun depan atau 5 tahun yang akan datang gak perlu enek wong napa istilahnya wong kaliren nganti ra iso mangan, karena otomatis ketika setiap orang itu ngerti nek zakat itu kewajiban dan mensucikan harta dan dirinya, maka akan dikeluarkan, dikelompokkan, dan kemudian tinggal nanti dipetakan siapa yang membutuhkan. Artinya gak perlu lagi ada bantuan sosial ini jadinya saat ini BLT. BLT, walaupun enak itu ya bener-bener orang butuh, terus ya jane wis dicukupi dari zakat. Nek perlu kados ten pundi niku. Kelompok niku lho. Dari Umbul itu kelurahan harus punya kesepakatan sama masyarakat. Pokoknya hasil dari Umbul ini tiap rumah harus ada sarjananya. Nah, itu bisa diterapkan di sini. Umbule ra enek Mas nggih zakat kok. Zakat iki pokoknya dienggo nyekolahke anak-anak awake dhewe. Angger omah kudu enek sarjana. Wah, wonten nek pun
disepakati ngoten insyaallah Pak Bu 5-10 tahun yang akan datang itu Hulu itu udah menjadi bukan negara baru ngoten, tapi desa sing beda gitu loh, orangnya itu berpendidikan, orangnya cerdas-cerdas, kemudian saling pengertian, saling tolong-menolong dengan sesamanya. Bila mengatakan dengan sakit kula aturaken, insyaallah kita sambung pekan yang akan datang dengan menjelaskan masing-masing tadi sedetail mungkin. Nanti kalau ada yang kurang dengan kasih saya masukan agar saya lengkapi agar kemudian menjadi ilmu buat kita semua, buat saya, buat panjenengan, agar kemudian kita bisa benar-benar menerapkan syariat Islam dalam skala kampung, dan itu insya Allah